Kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai konsep nilai waktu uang. Dengan nama kelompok yang pertama itu Maita Cahya Ania dengan NPM 242, kemudian Alia Azhara dengan NPM 238, kemudian Iqbal Baiti Zain dengan NPM 212. Pengertian konsep nilai waktu uang. Nilai waktu uang itu konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini itu lebih besar daripada nilai uang yang diterima di masa depan dengan jumlah yang sama. Hal ini disebabkan oleh potensi uang saat ini untuk diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan bunga atau return. Pentingnya konsep nilai waktu uang, yang pertama itu untuk pengambilan keputusan investasi, kemudian perhitungan bunga dan pinjaman, yang ketiga evaluasi proyek, yang keempat perencanaan keuangan pribadi. Untuk future value sendiri atau nilai masa depan itu nilai suatu investasi atau sejumlah uang pada masa mendatang setelah memperhitungkan bunga atau tingkat pengembalian yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Rumusnya sendiri yaitu FV atau future value sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N. Untuk PV-nya sendiri yaitu present value atau nilai saat ini, R itu tingkat bunga per periode, dan N itu jumlah periode waktu. Kemudian untuk present value atau nilai sekarang itu nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan setelah memperhitungkan tingkat bunga atau diskonto. Untuk rumusnya sendiri yaitu PV atau P sama dengan FV dikali 1 per 1 plus R pangkat N. Jadi di sini saya akan membahas mengenai future value of NWC. NWC itu sendiri merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode atau selama setahun. Nah, apabila pembayarannya dilakukan pada akhir periode atau pada akhir tahun, maka disebut dengan ordinary annuity. Dan apabila pembayarannya dilakukan pada awal periode, maka itu disebut dengan annuity. Kemudian formula atau rumus dari future value of annuity ini dibagi menjadi dua, ada rumus untuk mencari ordinary annuity dan pada yang digunakan untuk mencari annuity. Ini dapat menggunakan rumus ini ataupun langsung dapat dilihat pada tampil. Kemudian di sini ada contoh soal agar kita lebih mudah memahami bagaimana cara pengaplikasian rumus tadi. Jadi di sini contoh soalnya adalah ada sebuah kasus di mana Ahmad merencanakan untuk menabung sebesar Rp1.000 setiap tahunnya. Nah, menabungnya selama 3 tahun, yang mana dengan bunga 10% per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai tabungan Ahmad pada akhir tahun ketiga. Nah, maka kita dapat mencari dengan yang tadi, future value of ordinary annuity ataupun future value of annuity pool. Tergantung bagaimana Ahmad melakukan pembayaran di awal periode ataupun di akhir periode. Nah, mari kita lihat adalah di awal periode terlebih dahulu. Kemudian, jika Ahmad membayar tabungan tersebut pada ordinary annuity atau pada akhir periode, maka seperti rumus tadi, yaitu harga tabungannya besar, saldo tabungannya sebesar 1.000 langsung dikalikan dengan yang mana itu FPA atau dari FPIFA itu yang dapat dilihat dari tabel FPIFA, mana bunganya 10% selama 3 tahun, yakni pada tabel itu 3,31. Nah, jadi nilai tabungan akhir pada tahun ketiga itu sebesar 3.310.
disajikan bahwa Ahmad memberikan bayar saldo pada akhir tahun. Jadi akhir periode 1 menuju periode kedua itu baru membayar. Begitu pula periode 2 menuju periode ketiga membayar lagi. Sehingga itu menghasilkan saldo tersebut. Kemudian bagaimana apabila menggunakan future value of NT2? Nah, di sini apabila Ahmad melakukan pembayaran pada awal tahun atau awal periode, maka perhitungannya sebagaimana pada layar berikut ini, yakni future value sum of annuity 2 dapat dihitung dengan 1 plus R dikali dengan hasil tadi dari future value of ordinary annuity tadi, sehingga 1 plus R dikali 3.310. R-nya tadi didapatkan 0,1 atau bunganya itu tadi 0,1, 10%, sehingga hasilnya yakni 3.641.000 rupiah. Present value of ordinary annuity dapat digunakan bila pembayaran dilakukan pada akhir tiap tahun, yaitu rumusnya present value sama dengan PMT dikali 1 dikurangi 1 tambah R pangkat minus N per R. Present value of annuity due yaitu dapat digunakan bila pembayaran dilakukan pada awal setiap tahun. Rumusnya yaitu PMT dikali 1 dikurangi 1 per 1 ditambah R pangkat N per R dikali 1 plus R. Kemudian materi kedua yaitu suku bunga dan penilaian obligasi. Ciri-ciri obligasi yang pertama itu terdapat bunga atau kupon, kemudian yang kedua itu terdapat nilai nominal atau face value atau par value, yang ketiga itu jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Untuk nilai obligasi sendiri rumusnya itu C dikali 1 per R dikali 1 minus 1 per 1 plus R pangkat T, kemudian dijumlah dengan F per 1 plus R pangkat T. Untuk F sendiri yaitu nilai nominal obligasi, untuk C itu kupon yang dibayar tiap periode, untuk T itu jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R itu suku bunga di pasar. Risiko suku bunga. Berapa besar risiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Besar kecilnya sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama jangka waktu sampai jatuh tempo atau time to maturity dan besarnya coupon rate. Yield to maturity adalah potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari obligasi jika dimiliki hingga tanggal jatuhnya tempo. Perhitungan yield to maturity yaitu YTM, yield to maturity sama dengan C ditambah F dikurangi P dibagi N per F tambah P dibagi 2 dikali 100%. Selanjutnya yaitu macam obligasi, yaitu ada 4. Yang pertama obligasi pemerintah, yaitu peminjam dana selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu zero coupon bond,
yaitu obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya disebut zero coupon bond atau zeros. Yang ketiga yaitu obligasi dengan mengambang. Dengan obligasi suku bunga mengambang, besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan suku bunga di pasar. Dan yang terakhir yaitu pasar obligasi. Seperti halnya saham, obligasi juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Transaksi obligasi dilakukan melalui agen penjual yang ditunjuk. Di sini membahas mengenai pasar obligasi. Pasar obligasi itu dapat melakukan berbagai proses transaksi. Ada melalui agen penjual ataupun langsung pada bursa. Jika melalui agen penjual, maka investor obligasi ini menyampaikan order jual ataupun beli pada agen penjual. Kemudian, agen penjual ini merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, yang disebut pasar perdana. Kemudian agen penjual ini order investor pada anggota bursa. Setelah itu, anggota bursa ini meneruskan order ke sistem FITS ataupun yang dimaksud sistem transaksi bursa. Kemudian di sini proses transaksi yang ada melalui bursa langsung. Investor itu dapat membeli ataupun menjual obligasi di pasar sekunder. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di BEI, yaitu FITS atau Fixed Income Trading System, melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut. Nah, investor yang ingin membeli ataupun yang ingin menjual obligasi di bursa, maka investor itu bisa menghubungi anggota bursa yang memiliki sistem FITS itu terlebih dahulu. Setelah membuka rekening, setelah investor itu membuka rekening efek di anggota bursa, maka kemudian dapat menyampaikan order beli ataupun order jual melalui anggota bursa yang dipilihnya. Selanjutnya, anggota bursa akan meneruskan order investor tersebut ke dalam sistem FITS. Nah, transaksi ini terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Kemudian inflasi dan suku bunga. Sejauh ini belum disinggung pengaruh inflasi terhadap suku bunga, yield, dan returns. Karena inflasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan di bidang keuangan, maka perlu dibahas lebih lanjut. Di sini ada real versus nominal rates. Suku bunga real atau real interest rate merupakan suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate merupakan suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Nah, untuk mengetahui real interest rate itu dapat dicari dengan nominal interest rate dikurangi dengan inflation ratio. Nah, di sini ada Fisher effect. Fisher effect ini menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, serta inflasi. Nah, di sini investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Misalkan, R adalah nominal rate, R besar adalah nominal rate, dan R kecil di sini ada real rate. Dan B adalah tingkat inflasi. Nah, sehingga Fisher effect menjelaskan hubungan antara nominal rate, real rate, dan tingkat inflasi yang mana dapat disajikan dengan formula seperti berikut, yakni 1 plus nominal rate R besar sama dengan 1 plus real rate R kecil dikali dengan 1 plus tingkat inflasi. Di
sini apa sih faktor yang menentukan yield obligasi? Nah, faktor yang menentukan itu ada struktur suku bunga. Nah, apa yang menentukan struktur suku bunga itu sendiri? Di situ ada 3. Yang pertama suku bunga real, kemudian yang kedua tingkat inflasi, dan risiko suku bunga. Apa itu suku bunga real? Suku bunga real itu komponen utama yang menentukan suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan jangka waktu jatuh temponya. Ketika suku bunga real ini tinggi, maka semua suku bunga surat utang cenderung tinggi. Dan sebaliknya, jika suku bunga real ini rendah, suku bunga utang juga cenderung rendah. Juga prospek inflasi di masa yang akan datang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya suku bunga. Investor yang berpikir untuk meminjamkan uang dengan berbagai jangka waktu mengetahui bahwa inflasi akan menurunkan nilai uang yang akan diterima kembali ketika uang yang dipinjamkan jatuh tempo. Sebagai akibatnya, investor akan meminta kompensasi atas kerugian ini dalam bentuk suku bunga nominal yang lebih tinggi. Nah, kompensasi ini dikenal dengan nama inflation premium. Jika investor percaya bahwa tingkat inflasi di masa yang akan datang lebih tinggi, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih tinggi daripada suku bunga nominal jangka pendek. Demikian sebaliknya, jika investor percaya bahwa inflasi di masa yang akan datang menurun, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih rendah daripada suku bunga nominal jangka pendek. Nah, komponen yang ketiga ini ada risiko suku bunga. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa obligasi jangka panjang memiliki risiko kerugian lebih besar sebagai akibat perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek, maka investor itu mengetahui risiko ini. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi berupa suku bunga nominal yang lebih tinggi. Tambahan kompensasi ini dikenal dengan nama interest rate risk premium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dikarenakan materinya sudah selesai, jadi kami dari kelompok B mengucapkan apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.